Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita masuk dalam ibadah kita, kami mohon supaya ponsel dinonaktifkan di dalam ibadah pada saat kita beribadah. Baiklah Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita masuk dalam ibadah kita pada saat ini. Sebelum kita memasuki ibadah kita, mari kita masuk doa saat teduh, kita berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 340, ayat 1 sampai ayat ketiga. Hai bangkit bagi Yesus, ayat ketiga. Jemaat kami undang untuk kita sama-sama bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya
tetap untuk selama-lamanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, kasih-Mu adalah kekal selama-lamanya. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau memelihara kami dari dahulu sampai sekarang. Kami memuji Engkau karena berita kesukaan dari anak Tuhan Yesus Kristus yang memberi hidup telah sampai kepada kami. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau memberikan firman-Mu yang kudus dalam damai sejahtera. Kasihanilah kami, tolong dan kuatkanlah hati kami melakukan kehendak-Mu, supaya hati kami kuat dan kokoh, serta mampu melakukan cara hidup yang kudus. Ajar dan baharuilah hati kami, supaya semakin suci sampai akhir hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita naikkan pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 407 ayat 1 dan 4. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai pengganti pembacaan hukum Tuhan untuk kita pada minggu ini, dipilih dari firman Tuhan dari Amsal 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia, serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada lauh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu.
Marilah kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan Allah. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan firman. Amin. Mari kita naikkan pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 376 ayat 1 dan 4. Ikut Dikau saja Tuhan. Marilah kita berdoa, merendahkan diri, mengaku dosa di hadapan Allah. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang. Kiranya Engkau ya Tuhan bermurah hati terhadap kami. Karena itu, ampunilah segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan pembenaran saja. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Allah atas pengampunan dosa kita. Demi Aku yang hidup, demikian firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Kembali kita naikkan pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 408 ayat 1 dan 2. Apakah yang kurang lagi?
mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita minggu ini yang tertulis dalam Mazmur 119 ayat 9 sampai ayat 16. Demikianlah firman Tuhan. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Terpujilah Engkau ya Tuhan, ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Dengan bibirku aku menceritakan segala hukum yang Kau ucapkan. Atas petunjuk peringatan-peringatan-Mu, aku bergembira seperti atas segala harta. Aku hendak merenungkan titah-titah-Mu dan mengamat-ngamati jalan-jalan-Mu. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapan-Mu. Firman-Mu tidak akan kulupakan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengar firman Allah serta yang memelihara dalam hatinya. Amin. Kita kembali naikkan pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 402 ayat 1 dan 2. Kuperlukan juru selamat. Perlukan juru selamat agar jangan ku sesat. Ku perlukan juru selamat agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhan ku dekat, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhan ku membimbing ku di malam pun tenang. Perlukan juru selamat karena imanku lemah, hiburannya menguatkan, sungguh tiada bandingnya, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhan ku membimbing ku di malam pun tenang. Marilah kita mengaku iman percaya kita sebagaimana pengakuan saudara seiman kita di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalif langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga
bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, adanya gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Kami beri kesempatan untuk membacakan warta jemaat. Shalom. Kita akan mendengarkan warta jemaat di Minggu tanggal 17 Oktober 2021. Yang pertama, kami dari Majelis GKPA Surabaya mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah buat kita sekalian. Baik melalui virtual Zoom di rumah masing-masing. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala kasih anugerah-Nya yang senantiasa menyertai kehidupan kita. Kiranya melalui ibadah kita saat ini, kebahagiaan itu akan menjadi kebahagiaan dari kehidupan kita. Ketika firman Tuhan menyatu dalam hati, pikiran, dan tindakan kita. Firman Tuhan adalah hikmat Allah yang akan menuntun kita pada kebahagiaan sejati. Yang kedua, nama minggu kita pada saat ini adalah Minggu ke-20 setelah Trinitatis. Topik firman Tuhan yang akan kita dengarkan nanti adalah kebahagiaan mendengar firman Allah. Yang ketiga, keuangan. Persembahan kita pada minggu yang lalu tanggal 10 Oktober 2021. Persembahan kantong pertama Rp89.000. Persembahan kantong kedua Rp90.000. Persembahan kantong ketiga Rp90.000. Jumlah keseluruhannya Rp269.000. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati persembahan tersebut demi kemuliaan nama-Nya. Amin. Kita bersatu dalam doa. Maha besar Engkau Allah kami, yang kami puji dan kami sembah di dalam kasih anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, atas segala kemurahan dan kebaikan Tuhan yang nyata dalam kehidupan kami. Sepanjang minggu ini, Tuhan telah jagai pelihara kehidupan kami masing-masing. Baik kami yang berada di tempat ini, ataupun yang menyaksikan ibadah ini lewat Zoom di rumahnya masing-masing. Kami percaya Tuhan juga tetap menjagai memelihara kehidupan mereka. Pribadi lepas pribadi. Terima kasih untuk segala hal yang sudah Tuhan perbuat dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini juga ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman. Dan biarlah setiap kami, jemaat-Mu yang mendengarkan pada saat ini, Tuhan juga urapi, berikan hikmat, pengertian, pengetahuan, dan juga dalam kehidupan kami boleh melakukannya, agar kami menjadi orang-orang yang berbahagia. Biarlah pada saat ini juga, kami juga sebentar lagi akan memberikan persembahan demi persembahan yang sudah kami kumpulkan di minggu-minggu yang lalu. Kiranya Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan yang terbaik. Engkau memberkati setiap kami dalam segala tugas, aktivitas kami masing-masing, dimanapun Tuhan percayakan setiap kami. Biarlah semua yang kami telah persembahkan
Engkau terima sebagai dupa yang harum di hadapan-Mu. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk segala hal yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami sepanjang minggu ini. Kami sungguh bersyukur atas segala kebaikan Tuhan. Biarlah untuk selanjutnya kami tetap kuat dan kokoh dalam mengiring Engkau. Kami tetap taat dan setia melakukan kebenaran firman-Mu. Di atas segalanya Tuhan, ampuni kami atas segala dosa pelanggaran kami, agar kami layak menerima berkat dan anugerah-Mu untuk hari-hari yang akan datang. Terpuji-pujilah Engkau ya Allah, kekal sampai selama-lamanya. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sidang jemaat yang dikasih Tuhan, kita naikkan pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 415 ayat 1 dan 2. Seraya kita mengumpulkan persembahan yang pertama dan yang kedua. Bersulingan merdu, membimbing aku pada air tenang, dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai cerlang bening. Ada domba haus dan bisu, gembala memberikan air segar ke dalam hati haus dan sendu, diberinya air hidup yang benar. Ku ikut Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai cerlang bening. Kami berikan waktu kepada Amang Pendeta. Kami persilakan. Baiklah, Amang Inang dan kasih oleh Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam ibadah minggu hari ini, mari kita rendahkan hati kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, kiranya menyertai dan menguasai hati dan pikiranmu, di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menjadi dasar renungan untuk kita dalam ibadah minggu hari ini tertulis dalam Injil Lukas pasal 11 ayat 27 sampai dengan ayat 28. Judul Nats, siapa yang berbahagia? Saya baca mulai dari ayat 27. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Tetapi ia berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Demikian pembacaan firman Tuhan. Mari kita sambut dengan nyanyian.
Shalom Amang Inang, Horas buat kita semuanya. Ya. Ya. Apakah suara saya sudah cukup jelas terdengar di Surabaya? Oh ya. Harap dimaklumi ya nanti ya kalau lewat kereta api ada kedengaran suara kereta api ya karena kita dekat juga dengan rel kereta api di sini. Kadang-kadang sekali 10 menit, sekali 15 menit. Oke. Iya, yang menjadi topik renungan buat kita pada minggu hari ini tadi sudah disebutkan, yaitu minggu yang ke-20 setelah Trinitatis. Kalau dalam bahasa Angkola, Job Niroha Manangihon Hatani Dibata. Dalam bahasa Indonesia, kebahagiaan mendengar firman Allah. Kebahagiaan mendengar firman Allah. Jika kita ditanya, apakah kita saat ini sedang bahagia? Apakah jawab kita? Mungkin ada di antara kita yang menjawab, saat ini saya sedang tidak bahagia karena ini, karena itu, dan sebagainya. Sebagian mungkin akan menjawab, ya tentu saya bahagia. Saya sekarang sedang bahagia. Ya. Tetapi bagaimana kalau ada pertanyaan selanjutnya? Ya, jika ditanya, mengapa saudara berbahagia? Ya, apa alasan kita berbahagia? Mungkin dari antara kita sejenak berpikir, apa ya alasan saya berbahagia? Ya, mengapa saya berbahagia? Ya, tentu dari antara kita memberikan berbagai alasan yang bisa saja berbeda-beda satu dengan yang lain. Yang jelas bahwa kita semua tanpa kecuali ya sangat mendambakan, sangat menginginkan kebahagiaan itu. Hidup kita kiranya senantiasa berbahagia. Itulah kerinduan kita. Namun berbicara tentang kebahagiaan, sebagian besar orang akan menilai dan mengukurnya dari sisi materi atau apa yang terlihat secara jasmani saja. Ya. Kita berpikir jika seorang bergelimang harta, memiliki rumah yang indah, yang mewah, kendaraan yang mewah, kita sebagai orang yang terkenal, bagaikan selebriti atau berkedudukan, berpangkat atau berjabatan tinggi, hari-hari yang dijalani ya penuh dengan gelak tawa, kegembiraan, ya itu dikatakan bahagia. Benarkah demikian? Faktanya tidaklah demikian, karena banyak orang kaya, kedudukannya tinggi, dia terkenal, tetapi hidupnya bisa saja mengalami ketidakbahagiaan, merana, menderita, susah, penuh dengan tekanan, kecaman, dan sebagainya. Ternyata kekayaan, harta benda, uang, dan segala hal yang di dunia ini tidak mampu memberikan jaminan atau kepastian bagi seseorang untuk memiliki kebahagiaan yang sesungguhnya, kebahagiaan yang sejati. Semuanya hanya bersifat sementara dan semu belaka. Nah, yang menjadi tema renungan untuk kita dalam ibadah minggu ini adalah kebahagiaan mendengar firman Allah. Bukan kebahagiaan karena memiliki harta yang banyak, memiliki jabatan yang tinggi, dan lain sebagainya, tetapi kebahagiaan mendengar firman Allah. Rasul Paulus berkata kepada jemaat Roma, Roma 10 ayat 17, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Kita bersyukur kita diciptakan Tuhan dilengkapi dengan panca indera pendengaran. Jadi ketika firman Tuhan diperdengarkan, janganlah telinga kita ditutup karena fungsi atau kegunaan panca indera atau indera pendengaran itu atau telinga itu untuk mendengarkan suara yang sedang terjadi atau suara yang kita dengar. Dari firman Tuhan ini kita diingatkan bagaimana makna mendengar, bukan hanya mendengar
masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, tapi bagaimana kita boleh menghayatinya, memahaminya, dan mempedomaninya dalam berpikir dan bertingkah laku. Untuk lebih jelasnya, ada dua pokok penjelasan tentang konsep kebahagiaan yang perlu kita perhatikan dari firman Tuhan ini. Yang pertama, konsep kebahagiaan menurut ukuran atau pandangan manusia. Jadi, manusia memiliki kemampuan untuk memikirkan, berpendapat tentang kebahagiaan itu. Ini dari ayat 27. Suatu ketika Tuhan Yesus bertemu dengan orang yang sedang kerasukan setan, yang membuatnya tidak bisa berbicara. Ya, jadi setan juga membuat manusia tidak bisa berbicara. Memang ada juga orang yang tidak bisa berbicara, ini bawaan dari lahir. Seringkali atau pada umumnya orang yang tidak bisa bicara juga bersamaan dengan tidak bisa mendengar. Tidak mendengar berbagai perkataan, suara, dan dia juga tidak bisa untuk berkata-kata atau mengucapkan sesuatu sebagaimana layaknya. Ya. Ketika itu ada orang yang tidak bisa berbicara atau bisu yang disebabkan oleh kerasukan setan. Lalu tergeraklah hati Tuhan Yesus untuk menjamah orang itu dan mengusir roh jahat tersebut. Maka mujizat pun terjadi. Ketika setan itu keluar, orang bisu itu dapat berkata-kata, dapat berbicara. Ini hal yang luar biasa. Ya. Yesus memiliki kuasa untuk menyembuhkan. Yesus berkuasa untuk mencelikkan mata orang buta. Yesus berkuasa untuk menyembuhkan orang bisu yang tadinya tidak bisa berbicara. Akibatnya jamahan Yesus dengan mengusir roh jahat dari dirinya, ia bisa berbicara. Itu Lukas pasal 11 ayat 14. Melihat kejadian itu banyak orang yang menjadi takjub, heran. Tetapi ada pula yang suka, senang dengan pengajaran dan perbuatan Yesus, tetapi juga ada yang sebaliknya membenci, tidak suka dengan tindakan Tuhan Yesus. Bahkan mengejek, memfitnah dengan mengatakan bahwa ia melakukan itu dengan kuasa Beelzebul. Mereka menuduh bahwa Yesus melakukan mujizat dengan kuasa Beelzebul. Beelzebul adalah penghulu setan. Ini suatu ejekan atau fitnah dari orang-orang yang membenci Yesus, termasuk orang Farisi, orang Saduki, para ahli Taurat yang selalu menutup hatinya, bahkan pikirannya terhadap perkataan dan perbuatan Yesus. Tetapi ada seorang perempuan yang dikisahkan dalam nats ini datang kepada Tuhan Yesus dengan berkata, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Bagaimana ayat 27. Mengapa seorang perempuan itu berkata demikian? Apakah ia dapat memahami bagaimana pergumulan Maria ketika mengandung dan melahirkan bayi Yesus? Di manakah ia ketika Maria terpaksa mengungsi ke Mesir? Sebab Herodes hendak membunuh bayinya? Tahukah perempuan itu tentang kesulitan Maria memahami pikiran dan tindakan putranya yang adalah anak Allah itu? Dan seterusnya. Yang ada di benak atau pikiran perempuan itu adalah kenyataan bagaimana Yesus berbicara dan berbuat dengan luar biasa, penuh dengan kuasa, mengadakan berbagai mujizat. Ini dapat dipahami bahwa perempuan itu sedang memuji ibunda Yesus sebagai ibu yang berbahagia, karena ia sangat kagum dengan pengajaran dan mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Menurut seorang perempuan yang memuji ibu Yesus itu, bahwa prestasi atau keberhasilan Yesus
tentu tidak terlepas dari peranan seorang ibu. Perempuan itu menyanjung status ibu Yesus dan berpandangan bahwa ada peranan Maria sebagai seorang ibu yang membuat Yesus bisa tampil sebagai salah seorang guru yang hebat dan dihormati pada masa itu. Sudah tentu seorang perempuan itu mengucapkan penilaiannya berdasarkan konsep ukuran manusia. Kebahagiaan berdasarkan konsep ukuran manusia sifatnya sementara, yang segera sirna dari kehidupan manusia. Tentu ada banyak lagi yang pernah kita dengar atau yang bisa kita pikirkan serta ungkapkan. Apa saja pandangan manusia sehingga mereka menyebut hidupnya berbahagia. Tetapi seorang perempuan yang dikisahkan dalam ayat ini, ia menyebut atau berpandangan tentang kebahagiaan itu hanya berdasarkan pandangan manusia, penglihatannya terhadap pengajaran dan perbuatan Yesus. Yang kedua, konsep kebahagiaan menurut Tuhan Yesus. Konsep kebahagiaan menurut Tuhan Yesus dalam ayat 28. Yesus tentu sangat mengetahui isi hati dari seorang perempuan yang mengungkapkan konsep kebahagiaan menurut dirinya. Kemudian Yesus langsung mengatakan pernyataannya dalam ayat 28, yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Ucapan Yesus ini disampaikan karena Yesus melihat segala sesuatunya dari sudut pandang surgawi, bukan konsep duniawi atau pendapat manusia. Dalam konsep Tuhan Yesus tidak ada kebahagiaan yang lebih besar di dunia ini selain mereka yang tahu bahwa mereka telah mendapatkan keselamatan kekal dengan cara percaya kepada Tuhan Yesus. Bagaimana mereka bisa percaya kepada Tuhan Yesus? Caranya adalah dengan mendengar firman Tuhan dan memelihara firman itu. Sehingga firman Tuhan itu terus berakar, semakin berakar, bertumbuh dalam hati, dalam hidupnya, dan berbuah buah kebaikan, buah yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita telah mengetahui dengan jelas bahwa ukuran kebahagiaan menurut konsep manusia atau dunia dibandingkan dengan konsep sudut pandang Tuhan Yesus itu sangat berbeda jauh. Manusia dan pandangan dunia menganggap semakin banyak harta yang dimiliki atau semakin tinggi jabatan yang dimiliki, maka orang tersebut pastilah akan lebih berbahagia. Padahal dari sudut pandang Tuhan Yesus, hal tersebut belum tentu demikian. Orang bisa saja memiliki seluruh harta di dunia ini, tetapi ketika ia tidak percaya kepada Tuhan, maka jiwanya binasa. Lalu apa gunanya semua harta dunia yang dimiliki ketika harta tersebut tidak bisa membawanya masuk ke dalam surga? Ini tertulis dalam Lukas 9 ayat 25. Lukas 9 ayat 25. Mendengar dan mentaati, melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, itulah sumber kebahagiaan yang sejati. Yakobus menulis, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jadi kebahagiaan itu tidak saja diukur dari segi materi secara duniawi, tetapi bagaimana kedekatan kita dengan Tuhan, hidup dalam firman Tuhan sebagai pedoman, sebagai petunjuk, sebagai suluh, sebagai pelita, sebagai penerang, mengingatkan, menuntun, mengajar, semuanya adalah untuk kebaikan. Kebaikan kita yang percaya, dan tentu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan.
Tentu saja Yesus mengasihi Maria sebagai ibunya, namun Yesus sedang menegakkan konsep kebahagiaan yang terbesar dan sejati. Kebahagiaan yang sejati hanya diperoleh ketika kita mau sungguh-sungguh mendengar, memeliharanya, menghayatinya, merenungkannya, dan melakukannya dengan tulus dan kesetiaan, penuh dengan kesetiaan. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari firman Tuhan ini kita dapat memahami bahwa ada perbedaan konsep tentang kebahagiaan antara perempuan itu dan menurut Tuhan Yesus. Seorang perempuan itu hanya melihat dari konsep manusia. Kebahagiaan dilihat dari keluarga, tempat kita dilahirkan atau dibesarkan, siapa ayahnya, siapa ibunya, apakah anak itu menjadi berapa besar, berapa banyak harta yang dimilikinya, bagaimana prestasinya dunia ini, dan lain sebagainya. Itu semuanya menjadi ukuran ya kebahagiaan secara duniawi. Dalam hal ini perempuan itu melihat Maria, ibu Yesus, sebagai orang yang sukses karena anaknya, yaitu Yesus menjadi orang yang paling terkenal di Israel ketika itu. Namun Yesus telah menyatakan bahwa yang beroleh kebahagiaan yang sejati adalah orang yang mendengar firman Allah dan memelihara firman itu dalam hatinya untuk dipraktekkan dalam kehidupannya sehari-hari. Hendaknya kita memiliki konsep dan pandangan yang benar tentang kebahagiaan. Kebahagiaan sejati tidak ditentukan oleh berapa banyak harta yang kita miliki, tetapi sejauh mana kita sungguh-sungguh mau mendengar dan melakukan kebenaran firman Allah. Dalam Yakobus 1 ayat 22 sampai 23 tertulis, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Dan bagi pemazmur, firman Allah itu bagaikan pelita dan terang dalam hidupnya. Sebagaimana ini ayat sudah kita hafal, Mazmur 119 ayat 105. Mendengar dan melakukan firman Allah adalah cara hidup agar kita beroleh kebahagiaan yang sejati dan abadi. Pemazmur sendiri mengungkapkan dalam mazmurnya di pasal 1 ayat 1 sampai 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menuruti nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Luar biasa kebenaran firman Tuhan yang harus kita dengar, kita renungkan, dan kita lakukan dalam perjalanan hidup ini. Oleh sebab itu, marilah kita menjadi orang Kristen yang selalu setia mendengar dan melakukan kebenaran firman Tuhan Allah. Karena Tuhan sudah dan terus-menerus menyertai dan berkati hidup kita dalam segala situasi, kondisi apapun. Tuhan senantiasa setia menyertai, melindungi, dan berkati kita. Sehingga kita selalu mengalami kebahagiaan yang sejati, kebahagiaan yang sempurna dalam perjalanan hidup kita. Amin. Mari kita aminkan kebenaran firman Tuhan ini dengan nyanyian. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur ya Tuhan atas kebenaran firman Tuhan yang boleh mengingatkan kami kembali bahwa
kebahagiaan yang sesungguhnya, kebahagiaan yang sejati, kebahagiaan yang sempurna. Itu boleh terjadi ketika kami sungguh-sungguh mau mendengar firman Allah. Firman kebenaran, firman yang hidup, yang menuntun menerangi hati, pikiran, dan kehidupan kami. Firman Tuhan yang senantiasa mengarahkan kami untuk berjalan di jalan yang benar. Biarlah kebenaran firman Tuhan sungguh-sungguh tertanam, bertumbuh, dan berbuah dalam kehidupan kami. Sehingga ketika kami berpikir, bertindak, berperilaku, bekerja, itu benar-benar sesuai dengan kehendak-Mu melalui kebenaran firman-Mu. Kami mohon peranan Roh Kudus senantiasa menuntun, memberikan pemahaman, pengertian kepada kami tentang kebenaran firman-Mu. Ketika kami membaca, ketika kami mendengarkan, kami dimampukan untuk memahami, untuk mengerti, dan melakukannya. Sehingga kebahagiaan yang sesungguhnya itu boleh terjadi dalam kehidupan kami. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang boleh kami renungkan pada ibadah minggu hari ini sungguh-sungguh memotivasi kami agar kami senantiasa memberikan waktu untuk mau mendengar melalui membaca, mendengar melalui pemberitaan firman Tuhan. Dan kami tidak hanya sebagai pendengar, tetapi kami juga sebagai pelaku firman Tuhan. Dengan demikian, kami boleh merasakan kebahagiaan yang sesungguhnya yang bersumber dari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami bermohon melalui doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita persiapkan nyanyian pujian bagi Tuhan ketika kita bernyanyi dari nomor 427 ayat 1 sampai dengan ayat 2, kita mengumpulkan persembahan yang ketiga. Pada ayat yang kedua, saya persilakan jemaat untuk bangkit berdiri.
Marilah kita serahkan persembahan kita ini ke hadapan Tuhan untuk diberkati. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyerahkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu buat semuanya, Amang Inang. Tuhan Yesus senantiasa menyertai berkati. Salam sehat buat semuanya. Mari kita tetap jaga protokol kesehatan dan senantiasa kita tetap teguh di dalam iman. Horas. Selamat hari Minggu, Amang. Horas. 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 Oke, Amang, sampai ketemu. Salam sejahtera buat kita sekalian. Kirim salam sama Inang sama keluarga semua, Amang. Oleh Horas, Horas. Iya, sama-sama Amang. Ya, salam sehat buat semuanya. Ya, Horas. Horas.